Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari hadis riwayat Anas bin Malik, Imam Al-Bazzar tuliskan di dalam kitab Musnadnya, Imam At-Tabarani riwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabirnya, juga Imam Jalaluddin As-Suyuti tuliskan di dalam kitab Al-Jami' As-Saghirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Imam Haddad, tidak ada seorang anak manusia pun yang mampu untuk memberi manfaat kepada makhluk Allah yang banyak seperti omongan apa aja bisa kalau ngobrol, tapi suruh jadi MC bingung dia ngomong gimana ya. Padahal dia denger juga, ada temannya jadi MC dia ditertawakan, tapi dia ngomong nggak bisa karena ini perlu belajar. Maka apa saja kudu belajar, nggak bisa nggak belajar. Dan ini Imam Haddad mengajarkan kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah semuanya mendoakan, mohonin ampun sama orang-orang yang ngajarin kebaikan, begitu ngajarin itu kayak begitu ngajarin. Maka kita kudu belajar supaya kita bisa ngajarin. Minimal kalau kata ulama, kalau kita nggak bisa menjadi lampu mercusuar yang bisa menyinari berbagai wilayah, paling tidak kita bisa menjadi lilin yang bisa menyinari sekitaran rumah kita, anak bini kita. Tapi ngaji sehingga serius. Inilah Imam Haddad menasehati kita, ngaji yang serius. Begitu. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari hadis riwayat Anas bin Malik, Imam Al-Bazzar tuliskan di dalam kitab Musnadnya, Imam At-Tabarani riwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabirnya, juga Imam Jalaluddin As-Suyuti tuliskan di dalam kitab Al-Jami' As-Saghirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Kata Nabi, saudara, makhluk, bukan manusia doang kalau ngomong makhluk, yang di alam semesta ini keluarga besar Allah. Kalau ibarat rumah tangga, kepala rumah tangganya Allah. Semuanya di bawah pengasuhan, pengurusan, openan, perhatian Allah. Semua makhluk. Yang paling didemenin sama Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang mau menjadi kasir-kasir Allah, yang paling didemenin nama Allah, yang mau menjadi kasir-kasir Allah. Dan yang tertingginya kasir adalah yang bermanfaat untuk banyak orang. Kalau saudara kaya, duitnya banyak, niatin jadi kasir Allah, teller, bagian ngeluarin duit Allah,
bantu tuh fakir miskin, biar kata 1.000 perak kagak apa-apa. Jumat latihan biar kata nasi sebok enggak apa-apa, taruh aja di situ di masjid, ikut Jumat berkah enggak apa-apa, biar sebok enggak apa-apa. Begitu. Yang penting bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat. Tapi tidak ada yang paling bermanfaat selain ngajarin ngaji. Sebab kalau duit kita bagi-bagi miliaran habis. Kalau ilmu kita ngerti bab wudu, ajarin lagi si ini, ajarin lagi si ini, enggak habis. Begitu, enggak habis. Harta dengan diinfakkan habis, tapi ilmu enggak. Begitu wujudnya, karena ilmu cahaya. Maka kata Nabi, makhluk ini keluarga Allah. Kalau pengen didemenin sama Allah, openin keluarga, tolongin orang lain. Siapa kek sebisa kita nolongin. Ada masjid dibangun, tolongin. Caranya bisa dengan dana, nggak mampu dana, doain, moga beres. Nggak mampu doa, diem, jangan nyela. Panitia apaan ini? Bantu kagak, nyela mulu, sian tuh orang. Jadi 3D, dana, apa? Doa, diem aja udah cukup ngebantu. Sebab ada dua, ada usul, ada usil. Kalau usul, ini masjid catnya warna putih, dari saya 5 kaleng, usul namanya. Kalau usil ngomong mulu, nih yang bagus warnanya ini, ente nyumbang berapa? Diem. Ini namanya usil, megelin. Yang kayak begini, megelin kayak begini, usil. Begitu, usil. Maka ada dua, kita jangan masuk pada aliran usil. Kalau usul bertanggung jawab sama usulannya. Nih karpet warnanya merah, nih gua nyumbang sekian meter. Tuh begitu, jadi si panitia girang, saya demen model kayak gini nih. Begitu kata panitia pembangunannya juga. Tuh kayak begitu. Maka makhluk ini semuanya keluarga Allah. Begitu, siapa orang pengen didemenin Allah, maka bermanfaatlah untuk hamba-hamba Allah. Dalam hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu bakal nolongin seorang hamba selama hamba itu menolong orang lain. Menolong orang lain akan ditolong. Kalau kita mikirin diri nggak ada habisnya, nggak ada bahagianya. Lihat teman kita, waktu dia menikah, dia mau nolongin tuh perempuan dengan ngasih nafkah. Alhamdulillah, kebeli sendok, kebeli garpu, panci. Alhamdulillah udah banyak ya kredit juga dari orang Tasik, tukang kredit kebanyakan orang Tasik. Begitu, nggak apa-apa, banyak. Akhirnya pengen punya anak, Allah kasih lagi buat beli susu. Ada, begitu, ada aja jalannya, ada. Itu begitu, sebab Allah tidak memberi apa yang diinginkan, tapi Allah bakal memberi apa yang dibutuhkan. Itu begitu. Karena itu makhluk ini semuanya keluarga Allah. Kalau pengen diopenin Allah, openin orang lain. Entar Allah openin kita. Jangan pengennya makan mulu makan, enggak mau. Ini masalah di restoran nih, Telaga Sempiran. Apa itu? Seafood Kebon Jeruk. Apa itu namanya? Yang di sono no? Di sono no, Serengseng itu sampingnya apa itu? Dekat kali itu. Oh iya. Sinar laut. Apa? Apa makanan laut? Oh begitu. Apaan? Bintang. Oh bintang. Bintang laut.
Ini makanan dari restoran bintang laut, mahal, pengen nggak mau, mahal masalahnya. Sayang kalau diehin, penyakit. Kalau kita nerima mulu dari Allah, ada kotak amal Jumat pura-pura merem, udah lewat baru melek. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Yang model begini nih, ya Allah, rada susah, karena pengennya nerima doang, nggak pengen begitu, pengennya dibagi doang sama Allah, nggak mau berbagi sama hamba-hamba Allah. Kurang maju. Kurang maju. Makanya beda rezeki kita sama rezeki bos kita, beda. Bos kita banyak yang dibagi karyawan-karyawannya, ada 80, kita nggak ada karyawannya, ya beda rezekinya, nggak sama. Dia ngopeninnya banyak, kita ngopininnya sendiri. Begitu saudara. Maka kata Nabi, makhluk ini semuanya keluarga Allah. Kata orang Sunda, baraya, yang paling didemenin, yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Bukan yang paling banyak baca Qur'annya, bukan. Yang paling banyak tahajudnya, bukan. Yang paling banyak puasanya, bukan. Tapi yang paling banyak nilai manfaat untuk orang lain. Imam Haddad mau maparin ini terakhir hadis. Kata beliau, wala yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallah bimisli da'watihim ila babillah. Kata Imam Haddad, tidak ada seorang anak manusia pun yang mampu untuk memberi manfaat kepada makhluk Allah yang banyak seperti ngajarin agama, seperti menyeru orang untuk menuju pintu Allah, yaitu dekat dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah babullahil a'zam wasiratuhul aqwam idh la dukhula illa minal bab wala wusula illa biwasitati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara, kita kalau pengen ngasih sama orang banyak, nggak ada cara kecuali kita ngaji, ngajarin ngaji. Satu orang yang kita ajarin ngaji, nggak usah banyak, murid kita satu ngaji Quran, lalu bisa baca Quran dari kita. Dia ngajarin bininya, ngajarin anaknya, ngajarin anak tetangganya, terus saja kita dapat poin ganjaran. Ad-dalu 'alal khair kafailih. Sababiahnya kita, sababiahnya. Kalau pengen nolongin orang banyak, tidak ada cara kecuali ngaji dan mencatat untuk menyebarkan. Kalau duit, betul bisa nolongin orang dengan berbagi, tapi tidak bisa untuk semua orang, habis. Maka al ilmu khairun minal mal, begitu. Li'annal ilma yazidu bil infaq, begitu. Ilmu lebih baik daripada harta. Sebab apa? Ilmu bakal bertambah, diajarin, nggak habis. Jangan takut. Kita bisa tahlil, ajarin, nggak apa aja dah ilmu mah. Maka kata Imam Haddad, tidak ada cara yang tercepat untuk bisa nolongin banyak orang seperti menyeru mereka untuk menuju kepada Allah. Ngajarin ngaji, ngebilangin. Saudara punya WA, bikin status yang bagus-bagus. Saudara punya Facebook, tulis yang bagus-bagus. Saudara punya Instagram, tulis yang bagus-bagus. Saudara punya Twitter yang bagus-bagus, apa kek, tulis.
Orang yang ngelihat banyak, follower kata orang, banyak, sebanyak itu ganjaran yang kita dapat. Ini kayak ngerekam-rekam, banyak, berapa yang ngelihat, sebanyak itu ganjaran. Dari yang ngelihat dapat, diterangin sama orang dapat lagi. Itu begitu, yang kayak begitu. Yang penting niatnya lurus. Itu begitu. Ngajarin bagus, ngajarin apa aja, ngajarin ngaji manfaat. Jangan tidak diajarin. Kita ngaji kemana dongengin, dudukin anak bini nih begini tadi habis ngaji.